Naik-naik ke puncak gunung, lihat beras kok pundung. Ya, gimana nggak pundung pemirsa? Wong harganya terus naik ke atas, bikin dompet menangis. Kalau kayak gini kan ceritanya ya impor lagi. Loh. Nggak bahaya tak? Nah, teman, coba nih sekarang kita cek harga beras dulu versi Bapanas. Yang premium per kilonya itu ada di Rp14.230. Dan yang medium per kilonya ada di Rp12.570. Waduh, coba bayangkan buat makan sehari-hari aja itu hitungannya mahal banget pemirsa. Meskipun tidak dapat dipungkiri lagi banyak faktor nih yang mempengaruhi produksi beras dalam negeri. Salah satunya fenomena El Nino. Pemirsa, sekali lagi saya mau kasih lihat nih harga beras dari tahun ke tahunnya. Naik terus nggak tuh? Kan yang megang data beras ini ada banyak ya pemirsa ya. Kementerian Pertanian, ada BPS, ada Bappenas, ada Kemendak, ada Bulog. 5 institusi kredibel ini masa nggak bisa pegang kendali atas beras? Masalahnya naiknya nggak wajar pemirsa. Atau kalau keseringan naiknya nggak wajar, jadi biasa aja. Ya jangan gitu dong, ayolah Pak. Jangan sampai nih stereotip bahwa beras adalah komoditas politik itu benar adanya. Rakyat tuh butuhnya yang konkret, mau datanya nggak seragam, tupoksi institusi ya beda-beda. Yang penting harganya stabil. Karena gaji maupun upah ya naiknya nggak liar-liar banget, alias selalu kelindas sama inflasi. Gimana caranya supaya kita memenuhi kebutuhan beras dalam negeri pemirsa? Ya impor salah satunya. Nih, data di samping saya dari bulog.co.id, impor beras ditugaskan itu sebanyak 2,3 juta ton. Tapi baru terrealisasi 1,6 juta ton, pemirsa. Bisa dibayangkan, untuk memberi makan warga negara Indonesia, kita butuh segitu banyak impor beras. Tapi, meskipun banyak faktor yang mempengaruhi faktor produksi beras, masa nggak belajar dari tahun ke tahun? Memangnya mau impor terus? Pertanyaannya nih pemirsa, yang pertama, Kamboja jadi penyelamat lagi. 2, Indonesia nggak mampu produksi. HET naik lagi nih, dari 10.900 jadi 14.800. Daya beli lagi yang ditindas. Terakhir nih, nggak bahaya tak? Elgin Fridianto, Yulianto, Bisnis Talk. Selamat malam saudara, bertemu lagi di Bisnis Talk bersama saya Masih Sertarigan. Harga beras terus naik, bahkan disebut-sebut menjadi pecah rekor begitu. Bagaimana bisa demikian? Apakah benar produksi beras dalam negeri benar-benar tipis sampai ada dugaan juga muncul adanya mafia beras? Untuk menjawabnya di diskusi malam ini telah bergabung bersama kami di studio ada Pak Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional. Selamat malam Pak Arief. Selamat malam Mbak Ilona, pemirsa. Ya, saya juga menyapa Pak Abdullah Mansuri, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Selamat malam. Mas Yuri, terima kasih telah bergabung. Dan saya juga menyapa dari Zoom ada Pak Starto Alimuso, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia. Selamat malam Pak Starto. Selamat malam Mbak Ilona, selamat malam kita semua. Ya, diskusi malam kita kali ini cukup seksi dan buat ibu-ibu menangis yang suka belanja ke pasar. Jadi saya langsung cek soal keadaan lapangan dulu sebelum kita ngomongin lebih jauh tentang solusi begitu ya Pak Arief. Pak Arief, harga beras ini konsisten naik begitu, kira-kira kenapa bisa demikian? Bukankah sudah ada impor beras yang dilakukan, 1,6 juta ton sudah masuk di Indonesia, dan untuk produksi beras beberapa waktu yang lalu Mentan mengatakan bahwa sebenarnya stok melimpah. Silakan. Terima kasih Mbak Ilona diberi kesempatan untuk menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, harga beras hari ini memang tinggi, sehingga pemerintah hari ini memulai untuk melakukan, kemarin tepatnya, mulai melakukan percepatan bantuan pangan. Jadi lebih ke arah action ya. Untuk 1 bulan 213.000 ton, artinya kalau 3 bulan itu sekitar kalikan 3 ya. Jadi buat pemerintah sekitar 640.000 ton ini stok pemerintah tentunya dikeluarkan. Ini memang perintah Pak Presiden. Jadi sudah kita kerjakan
tadi pagi saya juga menemani beliau untuk cek ya pendistribusiannya sampai ke Cilegon. Sebelumnya juga bersama tim juga mencek di Bogor. Sebelumnya setelah itu ke Kelapa Gading. Artinya ini secara masif juga disiapkan. Kemudian besok pasar induk beras Cipinang juga mulai digelontorkan. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk mengisi semua pasar. Ya, pasar mulai dari pasar tradisional, pasar modern, pasar induk beras, bantuan pangan, semuanya digerojok, ya, diguyur. Ya. Saya lebih suka kita bicara solusi karena kalau harga beras itu hari ini ada mendekati 14-15 ribu, artinya memang gabah itu harganya di atas 7 ribu. Pada saat gabah di atas 7 ribu, artinya nggak mungkin lagi 10.900 ya. Sehingga teori supply and demand ini juga menjadi isu buat kita bersama-sama. Produksi itu banyak sekali faktornya, ya. Mulai dari cuaca, air, fertilizer. Nanti mantan Dirjen Taman Pangan ada dalam forum ini juga bisa menjelaskan. Tetapi Badan Pangan Nasional bersama Bulog itu memang kita sudah membuat food reserve. Kalau kita ingat diskusi kita beberapa waktu lalu, disitulah pentingnya cadangan pangan pemerintah. Perlu diketahui, Bulog tahun lalu ya itu menyalurkan kurang lebih 990 ribu ton ya melepas. Tahun ini Bulog itu sudah melepas 1,4 juta ton. Masih punya secure stock 1,6 juta ton. Akan masuk 400 ribu ton. Itu artinya apa? Artinya early warning system dari pemerintah itu sudah ada. Dan Pak Presiden, kementerian lembaga terkait sudah melihat itu. Ya. Jadi kalau hari ini kita sudah mulai bantuan pangan, sudah mulai operasi pasar lagi, SPHP, artinya kita berharap nanti pasarnya Mas Mansuri ini bisa penuh. Oke, Pak Arief, pertanyaannya demikian. Kenapa baru sekarang operasi pasar itu mulai giat dilakukan? Ketika orang sudah cukup lama teriak kok harga beras tinggi sekali naiknya. Kan namanya cadangan ya untuk menstabilkan harga. Kenapa cukup lama baru turun ke lapangan, Pak Arief? Kan 3-4 bulan lalu kita juga kirimkan bantuan pangan juga. Ya. Coba dilihat itu inflasi kita untuk volatile food. Ya, itu 2 bulan lalu itu malah deflasi. Coba dicek datanya. Jadi volatile food ya itu di bawah. Inflasi nasional hari ini juga 3,26%. Tapi kalau saya bicara seperti ini, seolah-olah kok kita nggak perhatian sama harga beras. Harga beras itu inflasinya 7,9%. Coba dicek. Ya, angka itu sudah mendekati 8%. Ya, sehingga khusus beras ini Pak Presiden tentunya sangat concern. Ya. Langsung dilakukan action beberapa hal, ini semua dikerjakan secara serentak se-Indonesia. Jadi 2-3 hari ini mungkin lusa berikutnya lagi kita akan pastikan ini terdistribusi dengan cepat. Nah sambil kita lakukan demikian harusnya juga kita dorong produksi. Kenapa? Karena produksi ini hari ini sangat menjanjikan. Dengan harga gabah yang sudah waktu itu dinaikkan 20%, kita semua dulu sepakat bahwa produksi itu berbanding lurus dengan kesejahteraan petani, sehingga hari ini menggairahkan petani untuk melakukan tanam. Ya, tinggal waktunya. Ya, kenapa? Karena kalau melihat BMKG, kecuali daerah yang sumbernya waduk, irigasi teknis, mungkin baru bisa ditanam daerah-daerah itu November, berarti ada geser. Ya, sesuai dengan kebutuhan air karena padi sangat perlu air. Demikian. Pak Arief, nanti saya masih akan follow up. Ada 1,6 juta ton cadangan pangan. Kenapa baru akan digelontorkan? Saya masih belum clear tadi jawaban dari Pak Arief. Tapi sebelum saya ke Pak Arief, saya ke Pak Mansuri dulu. Pak Mansuri, kalau IKP pernah bilang ada potensi darurat beras nasional. Maksudnya gimana? Emang kondisinya udah sedarurat itu? Karena kalau Pak Arief menjelaskannya sangat tenang sebenarnya. Saya lihat tadi runut begitu, kayaknya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Gimana? Ya, sebenarnya saya harus sampaikan bahwa untuk kali ini
pemerintah gagal ya menjaga agar harga beras tidak mencuat tinggi. Dan itu sudah saya sampaikan juga ke Pak Arief paling tidak 1 bulan yang lalu. Saya sudah protes, Pak Arief harganya naik 300 perak. Waktu itu, waktu ketemu, kita rutin ketemu di Badan Pangan untuk membahas persoalan pangan dan saya sudah protes itu. Tetapi memang keinginan pemerintah untuk memperkuat petani kita ya, sehingga harga gabah dinaikkan. Tapi saya protes di level kami di pedagang dan masyarakat ini akan mengalami kesulitan. Dan untuk urusan harga khususnya beras ya, ini sebenarnya bergantung pada produksi. Kalau kita lihat ya produksi kita tahun ini, walaupun ini sebenarnya juga tidak bisa dipisahkan dari tahun yang lalu. Bagaimana serapan bulog yang minim di tahun lalu, terus sampai pada proses sekarang itu sebenarnya beruntut sebenarnya. Tapi saya harus sampaikan bahwa pemerintah gagal melakukan antisipasi untuk harganya tidak tinggi. Bisa bayangkan dalam kenapa saya bilang darurat, karena rekor kenaikannya dari ada 9.000, 10.000 sampai ke sekarang ke 12.000 yang medium. Menurut saya tidak masuk akal kenaikan beras dalam sejarah panjang kita sampai pada 12.000. Bahkan saya cek di beberapa daerah di Maluku, ada satu pulau K itu harganya terendah itu 17.000. Nah ini fakta yang itu harus medium. kita jaga. Medium. Sebenarnya harga beras itu tidak hanya dipatok medium dan premium, Mbak. Masih ada jenisnya macam-macam. Tetapi kira-kira gambarannya di Jakarta kami hitung kurang lebih sekitar 12.600. Premium sekitar 14.200-an, 400-an. Oke, kalau tadi Pak Mansuri bilang ini sebenarnya masalahnya di produksi, begitu saya ke Pak Sutarto. Pak Sutarto, sebenarnya kan kalau lihat dari bulannya itu panen raya kemarin Maret April ya, kalau tidak salah. Nah, apakah itu berjalan atau tidak ya sebenarnya di kondisi lapangan Pak? Memang sekarang musim kemarau, banyak berita menampilkan bahwa ada yang gagal panen, intinya gagal lah seperti itu. Apakah memang seseret itu produksi padi kita di tahun ini? Oke, jadi begini, kejadian hari ini tidak lepas dari kejadian-kejadian sebelumnya. Tentunya mulai dari tahun lalu seperti apa, kemudian tahun ini seperti apa. Nah, sebenarnya sampai dengan bulan Juli itu posisi kita itu adalah posisi La Nina dan menuju normal. Yang namanya El Nino itu kan baru dimulai Agustus. Seyogyanya tentunya produksi kita mestinya normal dan bahkan tahun ini sebenarnya kita ini panennya maju. Waktu itu bulan Februari sudah mulai panen, kemudian Maret itu sudah panen raya. Hanya sayangnya yang terjadi sejak tahun lalu itu ada persoalan-persoalan yang mendasar, yaitu masalah pupuk. Ya, tentunya semua tahu pupuk ini ada masalah pengurangan subsidi, kemudian yang kedua adanya kesulitan kita mendapatkan pupuk karena adanya perang Ukraina. Nah, kemudian di samping itu juga masalah beredarnya, ini laporan dari lapangan ya tentunya, beredarnya benih-benih yang tidak kurang bermutu seperti itu, sehingga memang panen yang pertama itu cukup bagus. Yang tadi itu sampai dengan bulan Maret April itu cukup bagus. Namun demikian panen yang kedua ini seyogyanya harusnya juga bagus. Karena curah hujannya juga masih cukup, belum masuk El Nino kan mestinya. Namun demikian karena tadi itu faktor masalah pupuk, masalah benih yang menyebabkan menurut laporan teman-teman saya penggilingan padi, produksi di lapangan ini memang ada kecenderungan produktivitasnya turun. Yang kedua juga
dilaporkan kaitannya dengan rendemen yang tidak tercapai seperti harapan. Saya hari ini baru ketemu dengan teman dari Palembang, kemudian dari Jawa Timur. 2 hari yang lalu saya ketemu dengan beberapa teman Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Kemudian sebelumnya lagi kami ketemu dengan banyak teman sampai Aceh pun kami sudah ketemu. Memang persoalan ini harusnya kita dapat menyelesaikan dengan baik manakala apa yang disebut dengan pupuk itu tersedia secara cukup, tepat waktu. Karena pupuk terlambat seminggu saja itu akan menyebabkan terjadinya penurunan produksi, produktivitas, dan juga rendemen seperti itu. Di samping memang kaitannya dengan benih. Inilah sebenarnya berkaitan ke sana, sekalipun ada faktor-faktor lain penyebab kenaikan harga itu, termasuk tentunya tadi disebut juga dengan stok kita, stok pemerintah yang relatif kecil, kemudian juga isu yang cukup hangat kaitannya dengan El Nino, kemudian yang akan terjadi dan sekarang baru mulai terjadi. Kemudian juga masalah ekspor impor beras yang beberapa negara membatasi ekspornya. Itu adalah isu-isu yang memicu keadaan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sutarto. Yang jelas pertanyaan berikutnya dari 1,6 juta ton beras cadangan yang dimiliki, berapa yang sudah digelontorkan ke pasar? Nanti dijawab oleh Pak Arief. Jangan kemana-mana saudara, Bisnis Talk masih akan segera kembali. Kita lanjutkan diskusi kita, Pak Arief. Pertanyaannya adalah sudah punya cadangan 1,6 juta ton, sebenarnya berapa yang sudah disalurkan ke pasar? Dan apakah cadangan tersebut bisa efektif untuk menstabilkan harga beras di market? Pengadaan kita ada 2, ada dalam negeri dan luar negeri. Dalam negeri 818 ribu ton, ya. Kemudian realisasi impor 1,5 juta ton. Jadi pengadaan Bulog tahun ini sudah 2,3 juta ton lebih. Kemudian penyaluran yang sudah dikerjakan ada SPHP, ya, stabilisasi pasokan dan harga pangan 760 ribu ton. Kemudian untuk tanggap darurat 2.250 ton. Kemudian ada bantuan pangan tahap pertama untuk tahap pertama ini 3 bulan 640 ribu ton untuk 21,3 juta. Jadi kalau ada yang sampaikan pemerintah tidak peduli, nggak benar. Ya, pemerintah itu memberikan bantuan pangan buat 21,3 juta KPM selama 3 bulan, 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. Itu sudah selesai tahap pertama. Yang tahap kedua akan dilakukan percepatan, jadi September, Oktober, November, 21,3 juta. Ya, kemarin Presiden berkenan langsung mencek di lapangan, gitu ya. By name, by address, ya. Kemudian kita pakai PT Pos juga di situ. Jadi traceable, ya. Kemudian total penyalurannya sebesar 1,45 juta ton. Jadi kesimpulannya total pengadaan 2,3 juta, total penyalurannya 1,4, masih akan masuk sekitar 450 ribu ton. 450 ribu ton kapan kira-kira masuk? Ini paling lambat bulan November. Bulan November masuknya. Tapi yang untuk bantuan beras 3 bulan tadi berarti itu juga sumbernya dari beras impor ya? Kalau yang sekarang kita mix kan. Jadi yang satu dalam negeri, yang satu juga dipakai beras impor. Gitu. Dua-dua dipakai. Oke, Pak Mansuri, kalau dari IKP sendiri apakah benar menerima stok beras Bulog? Untuk saat ini belum, di pasar belum. Terima stok dari Bulog, belum. Saat ini kami masih berusaha secara mandiri, bekerja sama dengan anggotanya Pak Sutanto di lapangan, di penggilingan. Kadang-kadang di penggilingan sendiri kami harus berhadapan dengan banyak pedagang yang lain, bahkan pedagang dari luar daerah pun datang untuk mengambil beras, dan itu kadang-kadang rebutan.
Kadang-kadang sampai begini, ini isu yang terjadi di Jawa Barat. Kadang berani berapa? 11, 11.500, 11.300, sampai begitu. Siapa yang lebih tinggi boleh ambil barangnya. Nah itu sebenarnya yang harus kita jaga agar kembali ke tadi. Ada 2 kementerian dan lembaga sebenarnya. 2 kementerian dan lembaga ini yang harus lebih fokus persoalan beras. Ini kan selalu terjadi, persoalan-persoalan pangan ini kan selalu terjadi setiap saat. Persoalan beras ini ada 2 kementerian paling tidak. Yang pertama Kementerian Pertanian yang fokus pada produksi, tidak bicara angin surga di depan bahwa kita produksinya besar tapi faktanya tidak ada produksinya. Yang kedua adalah Bulog, serapan yang dilakukan Bulog. Kadang-kadang Bulog ini kaku juga. Kakunya gimana tuh? Ya harganya kalau nggak segini nggak mau gitu. Dan sedangkan petani kita juga tidak mau dengan harga yang rendah. Maka 2 lembaga ini benar-benar harus tulus dari hati mengerjakan tugas yang diberikan konstitusi untuk mereka agar tidak terjadi persoalan yang sejenis ini. Persoalan ini dikarenakan pemerintah tidak hadir dalam melakukan produksi, mengadvokasi, mendampingi termasuk bagaimana pupuk, masih banyak sistem ijon di lapangan. Petani sebelum tanam pinjem duit dulu ke tengkulak, nanti anaknya sekolah pinjem duit, masih banyak isu-isu itu. Maka kalau pemerintah hadir melakukan advokasi, mendampingi bagaimana pupuknya, bagaimana modalnya, bagaimana dan seterusnya, kami rasa itu bisa diantisipasi. Nah, apakah stok yang digelontorkan Pak Arief atau Bulog ini bisa menurunkan harga? Menurut saya belum secepat itu ya, karena sampai detik ini juga pedagang belum menerima stok yang dimiliki Bulog. Ada sebagian di beberapa pasar ya, di Klender yang sempat dikunjungi Pak Arief dan Dirut Bulog, ya ada barangnya. Tapi kalau yang belum, kata Dirut Bulog harus lapor dulu ke kepala pasar, tidak perlulah ribet-ribet. Gelontorkan, instruksi Presiden gelontorkan. Dan itu pun kami minta jangan hanya berupa kemasan, curah juga digelontorkan. Baik, oke. Kurang efektif cara kerja dari pemerintah. Tidak efektif. Pak Arief, kurang efektif kerjanya katanya. Ini gimana sih koordinasi antara Bappenas, Kementerian Pertanian, dan Bulog, gimana? Ya justru itu, jadi besok kita mulai pasar induk beras Cipinang. Jadi nanti Pak Mansuri, tentunya teman-teman dari pedagang pasar seperti biasa. Kami itu pengen sekali ya, semua pedagang pasar ini ya tentunya punya stok beras SPHP. Jadi kalau sekarang by name, by address, location ya kasih listnya, kita minta Bulog untuk gelontorkan. Karena begini, pada saat harga seperti hari ini ya memang waktunya beras Bulog dikeluarkan. Ya, sekarang waktunya beras Bulog dikeluarkan. Tapi pada saat kemarin masih memiliki stok yang cukup banyak, harga juga masih baik, itu memang waktunya Bulog itu memang simpan. Jadi begini, kita semua sudah tahu tren bahwa semester pertama produksi tinggi. Semester kedua, utama 3 bulan terakhir, produksi rendah. Pasti, itu sudah pasti, itu trennya demikian. Sehingga pada saat produksi tinggi, kesempatan kita untuk simpan. Tadi Pak Mansuri sampaikan, itu waktu Bulog serap gitu ya. Bulog itu sebenarnya disiapkan untuk kita bilangnya safety net ya. Jadi harga terendah ya supaya tidak jatuh terlalu dalam, di situ fungsi Bulog untuk menyerap. Pada saat harga tinggi ya itu sudah, jangan pada saat produksi itu rendah Bulog menyerap. Nanti Pak Tarto mantan Dirut Bulog juga mungkin bisa jelaskan bahwa pada saat produksi rendah kalau Bulog ikut masuk akan memicu lebih tingginya harga. Nah ini kita udah sepakat nih ya. Kemudian saat ini memang di bawah kita harus percepat bantuan pangan tadi. Ya, bantuan pangan ini saya rasa akan sangat membantu masyarakat kecil ya. Kemudian nanti Pak Mansuri saya minta tolong karena penugasan Bulog itu dari Badan Pangan Nasional bisa diberikan listnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Tentunya kalau beras cadangan pangan pemerintah itu ada maksimum harga jualnya. Hari ini harga jualnya adalah 10.900. Ya. Tidak hanya kemasan Mas ya, itu juga curah. Ya, perintah yang hari ini kita berikan adalah mulai besok itu pasar induk Cipinang kita bicaranya beras curah ya, itu mulai digelontorkan.
Tetapi sekali lagi, nggak boleh ada penyelewengan, karena ini berasnya pemerintah, ada faktor subsidi juga di situ. Ya, kenapa Mas Arief kami minta curah Pak Arief? Karena memang masyarakat kita saat ini dengan harga yang cukup tinggi, mereka itu membatasi pembeliannya. Yang biasanya 2 kilo dia beli, sekarang cuma setengah kilo, cuma 1 kilo. Justru itu yang 21,3 juta itu pemerintah masuk ke situ. Jadi masyarakat itu kan terbagi nih. Ya. Yang 21,3 juta itu diganjel pakai bantuan pangan. Sehingga mereka tidak perlu ngecer apalagi sekilo, 2 kilo. Enggak, ini dikasihnya 10 kilo 3 bulan. Dan itu cukup. Ya, kenapa saya harus sampaikan begitu? Karena negara itu menyiapkan itu 640.000 ton. Ya, dan itu datanya dari Kementerian Sosial. Kemudian masih ada program pangan yang lain, telur dan ayam untuk 1,4 juta KRS ya, keluarga resiko stunting. Jadi ini semua dikerjakan. Jadi saya ulangi, bantuan pangan 640.000 ton dikerjakan. Yang dihilir pasar modern dan pasar tradisional kita pastikan diguyur. Pasar induk beras Cipinang sebagai salah satu barometer beras nasional itu juga kita akan berikan. Perintahnya adalah berapapun yang diperlukan kita gelontorkan. Tetapi harganya harus ikut 10.900 sampai dengan end customer. Ya, jadi kita sama-sama sekarang harus jaga. Beras ini beras yang memang dimiliki pemerintah untuk melakukan intervensi, gitu Mbak Ilona. Kalau tujuannya adalah untuk mengintervensi, artinya pengawasan juga harus jelas begitu, karena ini soal data Kemensos banyak sekali yang harusnya kerjasama. Saya tahu bukan hanya Bappenas di situ, ada Kemensos tentu saja yang punya data, Kementan juga begitu supaya harmonisasi data. Karena kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu diskusi kita yang lalu begitu ya, itu juga pernah kita memperdebatkan angka data yang tampaknya agak berbeda. Nanti saya mau tanya lagi sama Pak Arief, kok bisa begitu sih satu rumah tapi kok beda-beda pendapatnya? Hari angkanya ini begitu? semua sama, jadi sama. dari BPS, tapi kemudian benar. Enggak, kalau produksi enggak, agak berbeda. Produksinya loh maksudnya. Jadi antara produksi Kementan BPS sangat berbeda dengan fakta yang sekarang. Tapi akhirnya diakui. Jadi hari ini kita semua sepakat menggunakan data dari BPS. Ya, karena di situ ada kerangka sampel area, amatan Juli, Agustus itu tentunya bergeser. Nah, kita yang paling penting hari ini harus menyiapkan cadangan pangan pemerintah dengan baik. Dan sekarang kan Bulog tadi udah melakukan pengadaan 2,4 juta, kemudian sudah melakukan penyaluran 1,4 juta. Saya rasa ini hal yang sudah baik ya. Sehingga ke depan kalau memang mau ditingkatkan jadi 3 juta ton, kenapa enggak? Baik. Yang penting udah sepakat sekarang katanya, tapi yang dulu-dulu nggak bisa kita hapuskan memorinya Pak gitu. Saya ke Pak Sutarto. Pak Sutarto, BPS itu memperkirakan di Agustus nanti produksi beras turun 4,01%. Dan beberapa berita yang kami baca juga mengatakan ini banyak sekali tempat penggilingan yang akhirnya terpaksa istirahat karena sulit dapat gabah begitu. Apakah demikian di lapangan? Berapa banyak penggilingan yang artinya harus rehat karena memang saking mahalnya gabah atau mungkin sulitnya dapat gabah gitu ya? Silakan. Ya, situasi di lapangan memang kita semua tahu bahwa sejak bulan Agustus itu terjadi suplai gabah itu memang kurang bila dibanding dengan kebutuhan untuk bulan itu. Dan itu akan terjadi Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, biasa sampai Februari. Bahkan ini nanti karena El Nino itu juga perkiraan kami itu bisa sampai dengan bulan Maret. Jadi napas kita ini harus tetap panjang. Nah, untuk itu situasi di lapangan memang situasi sekarang itu suplainya memang berkurang. Saya mencoba ngecek tadi beberapa, bukan hanya tadi, tapi beberapa waktu ini, ternyata stok mereka itu sangat kurang sekarang ini. Dapat dikatakan sekitar 30% dari normalnya. Jadi ini yang terjadi, dan bahkan ada penggilingan padi yang sudah mulai dia tidak beroperasi karena kesulitan
untuk tadi itu bisa menghasilkan harga beras sesuai dengan HET dengan harga gabah yang terlalu tinggi. Nah, ini yang menjadi masalah di lapangan. Oke. Maka dari itu kami menghimbau kepada pemerintah ketepatan waktu dalam mengantisipasi ini sangat penting. Oke. Ketepatan waktu ini, sehingga kami 2 bulan yang lalu pun sudah menyampaikan kepada beberapa pihak, ini harusnya segera, jangan nunggu Oktober lah yang namanya bantuan sosial, karena pengalaman saya bantuan sosial ini akan berpengaruh terhadap perkembangan harga. Nah, di samping itu operasi pasar ini juga jumlahnya harus tepat, jumlahnya tepat, sasarannya juga tepat, sehingga betul-betul menahan harga. Soalnya apa? Kalau harga sudah naik seperti sekarang ini untuk diturunkannya itu tidak mudah. Jadi nanti jangan berpikir bahwa setelah dikeluarkan, apalagi ini kan belum dikeluarkan secara masif ya, ini juga dibaca terus oleh pelaku-pelaku yang ada di bawah. Pelaku di bawah ini kan banyak. Ada pengepul, ada maklar-maklar dan sebagainya. Ini mereka saling pada situasi suplai kurang, mereka akan melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau pemerintah tidak melakukan, baru mengatakan ini akan, saya kira itu pasti akan di-challenge oleh berbagai pihak yang ada di lapangan. Alhamdulillah Presiden sudah perintah dan saya yakin Pak Arief pun sudah tahu akan segera lakukan dengan cepat tadi. Iya, pemerintah diminta kerjanya cepat. Jangan akan begitu. Yang jelas kita nanti mau tanyakan juga, selain memang untuk menstabilkan harga beras dengan ya mau nggak mau ya solusinya salah satunya adalah impor beras. Tetapi satu yang paling penting adalah meningkatkan produksi. Apa caranya? Nanti kami bahas di Business Talk. Saudara, kembali di Business Talk dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Mbak Titis Nurdiana, wartawan Senior Konten. Mbak Titis, selamat malam. Selamat malam semua. Selamat malam, Mbak Titis. Ini sejumlah narasumber malam hari ini tadi sudah menjelaskan panjang kali lebar, meski mungkin Pak Arief kok kayak kurang gigit ya tadi untuk menjawabnya begitu. Jadi saya minta Mbak Titis yang gigit. Karena untuk menyambung tadi pernyataan dari Pak Sutarto. Ya. Pak Sutarto meminta pemerintah itu harusnya kerjanya cepat. Berarti kan apa yang dilakukan sekarang dianggap agak lambat. Pun kita lihat ketahanan pangan global itu sebenarnya sudah diprediksi terancam sejak Rusia menghentikan perjanjian ya dalam mengimpor saat itu. Dan juga cuaca El Nino menghambat produksi beras. Dan harga beras itu juga melonjak di sejumlah negara, nggak cuma Indonesia. Dan salah satunya negara asal impor beras kita, Vietnam. Nah, bagaimana redaksional melihatnya? Karena kan sebenarnya produksi ingin ditingkatkan, tapi satu sisi faktanya kita masih bergantung terhadap beras impor. Apa yang harus dilakukan dulu? Apa yang harus dibenahi? Sebetulnya kalau kita ngomong beras seperti tadi Tatan, bahwa saya sebetulnya sudah melihat bahwa ketika kita melihat data beras dalam negeri, harganya memang mencapai rekor dalam sejarah. Sejak year to date atau sejak awal tahun sudah naik 15%. 15% medium dan premium rata-rata segitulah, sekitar segitu. Ini artinya apa? Artinya memang ada persoalan. Bapanas sudah melakukan impor, Bulog juga sudah kemudian intervensi pasar dan pemerintah menggelontorkan bantuan sosial. Bantuan sosial yang totalnya tadi penjelasan Pak Arief kan di atas 2 juta ya Pak ya. Di atas 2 juta. Nah, masalahnya nyatanya ketika sudah dilakukan intervensi pasar dan kemudian sudah impor dalam jumlah yang sangat besar, nyatanya harga belum juga turun. Ini sebelum di global ya. Di global memang terjadi persoalan bahwa di Vietnam harganya juga naik, di India juga naik, harga dunia naik. Padahal 2 negara yang kita sebutkan tadi bahwa India dan Vietnam adalah produsen beras, tempat kita juga mengimpor, itu juga kita mengimpor. Dan India, keputusan terakhir bahwa pemerintahan Modi mengatakan bahwa hanya akan mengekspor ke negara tertentu. Negara tertentu seperti Singapura, Myanmar dan lain sebagainya yang memang punya perjanjian. Artinya ini ada kemungkinan impor kita akan juga terganggu.
Kemudian Presiden kemarin juga sudah menyatakan bahwa akan mencari negara-negara termasuk Cina, Bangladesh ya Pak ya, akan mencari impor tambahan. Ini yang menjadi pertanyaan. Sebetulnya cadangan beras kita itu berapa, kemudian produksi berapa. Tadi sudah dijelaskan Pak Arief bahwa cadangan kita itu more than cukup lah, intinya kayak gitu. Tapi masalahnya ada dalam negeri produksi yang terganggu. Awal kita masih ingat diskusi terakhir ketika dengan Pak Kementan di sini bahwa katanya panen itu bagus, beras luber. Masalahnya kalau memang luber, kemana barang itu? Itu satu persoalan. Artinya kalau penggilingan banyak yang tutup, pasokan nggak ada. Ini pada sembunyi kemana beras? Di pasar tadi dibilang bahwa sebetulnya mereka belum merasakan ada intervensi. Baru besok akan dilakukan baik itu beras curah maupun beras dalam bentuk kemasan. Artinya intervensi yang dilakukan Bulog saat ini belum mampu menurunkan harga pasar. Betul pemerintah concern bahwa harga beras maupun harga gabah dinaikkan agar petani juga bisa mencicipi harga beras yang bagus. Tapi masalahnya kalau memang itu iya, kenapa harganya itu menyelambung tinggi? Lantas intervensinya itu di mana? Pemerintah kehadirannya di mana? Apakah memang salah produksinya tidak mencapai sasaran? Karena pupuk kita tahu bahwa kemarin sempat dijatah, kemudian impor juga susah. Tapi dibilangnya kalau lihat neraca produksi beras itu kan sebetulnya di awal tahun itu mencapai 65% sampai 70% produksi kita. Nah, kalau itu memang terjadi, mestinya sisa tahun ini menjadi aman. Masalahnya itu tidak aman. Artinya benar-benar gagal kita itu dalam produksi dalam negeri. Jangan-jangan dengan kita terus membiarkan produksi kita itu yang tidak bagus, yang tidak benar proper, artinya kita akan ketergantungan terhadap impor. Itu kan bahaya. Ini kan bahaya banget, artinya apa? Kita itu ketahanan pangannya itu tergantung dari impor. Sementara kemandirian pangan yang dijanjikan pemerintah itu hanya sebatas janji-janji di atas kertas. Artinya itu kuat atau galak di tataran rencana, tapi ompong di lapangan. Artinya kan tidak. Artinya ini memang ada yang salah entah di produksinya. Artinya kemandirian pangan itu masih jauh dari harapan. Itu sebetulnya yang terjadi seperti itu kalau kita di redaksi. Untuk menyambung pernyataan dari Mbak Titis, Indonesia masih bisa swasembada beras nggak sih? Karena gini, ketika kita terlalu bergantung terhadap pasokan dari negara lain, contohnya India kalau dia bermasalah, itu kita juga gejolak loh Pak. 40% sumber beras internasional itu diberikan oleh India. Kalau dia bermasalah, kenapa? Artinya semua kalau kita terlalu bergantung ke negara lain kan berbahaya. Nah, apa strategi jitunya untuk meningkatkan produksi beras, Pak Arief? Biar kita nggak begini terus. Masalahnya kita setiap tahun sama loh. Ya, jadi sekarang pada waktu kita awal tahun lalu, Badan Pangan Nasional misalnya mempunyai kalkulasi, punya projection, kemudian kita menyarankan untuk melakukan importasi. Pada saat itu juga tidak mudah meyakinkan semua pihak bahwa kita memerlukan importasi. Ingat pada waktu itu? Ya. Kemudian saya meyakinkan bahwa ini sebagai cadangan pangan pemerintah dan tidak akan mengganggu harga di tingkat petani. Hari ini terbukti bahwa harga di tingkat petani tidak ada yang jatuh walaupun pemerintah mengimpor 2 juta ton. Artinya Badan Pangan Nasional mendeliver apa yang disampaikan. Jadi importasi itu harus terukur. Hari ini kita melakukan itu. Kemudian yang kedua, negara sekelas Cina dengan produksi 148 juta ton dengan konsumsi 155 juta ton. Itu pada saat bersamaan ya melakukan ekspor juga melakukan impor. Ini trade balance ya. Indonesia juga melakukan hal yang sama. Tadi kan Mbak Ilona bicara mengenai swasembada. Kalau definisi yang saya tangkap, swasembada itu apabila produksi dalam negeri itu bisa mencukupi 90% itu swasembada. Jadi kalau keperluan kita 1 tahun itu 31 juta, 30 juta Mbak Titis, importasi 10% itu
ya 3 juta. 3 juta ya. Jadi kita itu masih swasembada. Oke. Ini saya harus sampaikan begitu ya. Adapun kita itu surplusnya 1 tahun 2022 itu hanya 1,3 juta ton like for like. Kita nggak bicara carry over ya. Carry over itu produksi yang sebelumnya, kemudian sisa berapa, kemudian itu menjadi ending balance menjadi balance kita. Yang pertama di neraca pangan, di neraca komoditas. Nah, Badan Pangan itu tugasnya menghitung. Ya, sehingga pada waktu 31 Desember 2022 lalu, ya, Badan Pangan meminta independen untuk melakukan survei. Di survei itu kita surplusnya 4 juta ton, ya. Kemudian 51% itu ada di petani. Nah, ini fenomena baru juga, Mbak Titis. Kenapa demikian? Nanti Pak Tarto mungkin juga bisa jelaskan. Para petani kita hari ini suka juga mensecure gabah. Karena anggapannya bahwa kalau gabah ini disimpan, mereka giling sendiri dengan ongkos giling yang rendah, ya. Itu artinya bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Nah, kembali ke produksi, pada saat kita supply kita, ya, produksi versus konsumsi itu 1,3 juta 1 tahun, kelebihan kita itu berarti hanya setengah bulan stok. Karena kebutuhan kita 1 bulan adalah 2,5 juta ton. Di situ kenapa saya menganjurkan mentop up stok Bulog. Ya, kita bicaranya akhir tahun lalu, kita minta 500.000 ton untuk diimpor, kemudian berikutnya 2 juta ton diimpor. Hari ini, angka ini yang kita pakai untuk melakukan stabilisasi. Jadi sekali lagi, bicara swasembada kita sudah jelaskan, bicara suplainya itu berlebih hanya 1,3 juta ton itu ekuivalen setengah bulan. Proses dari tebas ya sampai dengan menjadi beras juga distribusi juga harus dilihat. Kemudian daerah panen itu tidak bersamaan, ya, daerah panen tidak bersamaan. Nah, ini menjadi pertimbangan kita semua. Baik. Gitu. Oke, baik. Untuk statement akhir saya ke Pak Mansuri. Pak Mansuri, ini closing statement singkat saja. Setiap tahun kita mengalami hal yang sama, nggak usah malu untuk mengakui tersebut. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki segera karena sudah harus ada konsistensi untuk lebih mandiri. Saya pikir Pak Arief Badan Pangan seperti pemadam kebakaran ya. Jika kondisinya sudah sulit maka beliau datang memadamkan api itu. Tapi faktanya begini, ini harus kita jaga agar ke depan, tahun depan tidak terjadi lagi. Produksi kita itu sesungguhnya yang kita siapkan berapa sih? Terus produksinya di mana saja, wilayah produksinya di mana saja. Ini kan harus pemerintah harus tahu. Dan ini nggak boleh hanya bicara, oh iya kita akan siapkan, tidak bisa begitu. Harus diadvokasi petaninya, didampingi bagaimana pupuknya. Pupuk subsidi itu sampai enggak ke petani? Apa didistribusikan ke kekuatan-kekuatan politik saja atau akses politik saja? Tidak ke petani langsung atau dijual ke petani lebih mahal? Ini berbahaya. Yang kedua, kami meminta agar pemerintah benar-benar fokus pada pendampingan ke petani. Bagaimana modalnya, bagaimana pupuknya, bagaimana termasuk distribusinya. Agar apa? Kalau kita bisa ketahui berapa produksi dan konsumsinya dan stok yang kita bisa cadangkan, Pak Arief tidak jadi pemadam kebakaran lagi. Jangan jadi pemadam kebakaran aja. Begitu saya ke Pak Sutarto, closing statement saja Pak sebagai kesimpulan apa yang mungkin bisa kita wujudkan untuk lebih mandiri pangan nasional? Ya, pertama kalau kita bicara untuk peningkatan produksi padi atau produksi gabah, peluang kita masih cukup besar. Karena hari ini produktivitas kita baru mencapai 5,3 ton per hektar. Padahal potensi produksi bisa sampai 7-8 ton per hektar. Ini yang pertama. Nah, untuk itu tentunya kita betul-betul harus all out untuk mendampingi tadi seperti yang Pak Mansuri sampaikan, supaya betul-betul tercapai. Di samping juga jangan sampai yang namanya konversi lahan ini masih jalan terus. Pengurangan luas panen, kan data terakhir ini kan 5 tahun terakhir ini kan luas panennya juga turun. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Yang kedua,
Karena negara kita ini adalah negara kepulauan, kemudian produksi beras itu sendiri tidak sepanjang tahun merata. Apa yang harus dilakukan? Pemerintah harus punya stok yang cukup. Tidak mungkin pemerintah memiliki stok dengan stok yang kecil itu akan mampu melakukan pengendalian stabilisasi harga di lapangan. Jadi stok yang cukup ini tentunya berdasar pengalaman itu nanti harus dijumlah. Berapa stok semua. Sebenarnya akhir tahun itu diharapkan masyarakat dan pemerintah itu harus punya stok sekitar 10 juta ton lah. Itu baru aman. Nah, kemudian pemerintah sendiri harus memiliki memiliki stok yang cukup. Yang terakhir, saya pikir setiap kita melakukan langkah-langkah untuk stabilisasi, tentunya saya menggarisbawahi lagi ketepatan jumlah yang harus dikeluarkan, ketepatan waktu, ketepatan sasaran secara strategis bagaimana dilakukan ini harus kita betul-betul jaga. Terima kasih. Itu harapan kita bersama, semoga dapat diwujudkan. Yang penting kerjasama antar kementerian lembaga. Tipis saja, Mbak. Saya pengen ini aja, Pak. Artinya dalam waktu dekat harga beras tidak akan turun, Pak. Berapa lama dengan intervensi yang dilakukan pemerintah kemudian harga beras bisa kembali ke HET maupun harga gabah? Pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Jadi hari ini kita do the best. 640.000 ton diguyurkan. Kemudian yang 1,5 ini cepat kita kerjakan. Nanti minggu depan kita cek lagi sama-sama seberapa efektif tadi seperti Pak Tarto sampaikan. Nanti kalau Mas Mansuri dia nggak dapat beras operasi pasarnya Bulog, itu satu pertanda bahwa itu satu pertanda bahwa bantuan itu nggak sampai. Jadi begini, hari ini saya mengajak seluruh pihak untuk bersinergi hand in hand supaya membantu pemerintah beras yang dikeluarkan Bulog ini tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah. Kami punya Satgas Pangan juga, kita minta untuk downline yang ada di pasar dan jualnya harus 10.900. Jadi timnya Pak Mansuri nggak boleh jual di atas 10.900. Saya garanti kalau barang itu ada di pasar, saya pastikan bisa turun. Baik, ini narasumber saya semuanya semangat untuk menjelaskan perkara harga pangan karena memang ini terkait dengan urusan dapur begitu. Nanti kita lanjutkan lagi dan minggu depan kami follow up hasilnya, Pak. Jangan terganggu kalau nanti kami chat gitu, kami telepon gitu hasilnya bagaimana. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional telah bergabung bersama kami. Selamat kembali bertugas, menurunkan harga pangan sampai stabil begitu ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Abdullah Mansuri, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Terima kasih Pak Mansuri. Dan Pak Sutarto Alimuso, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia. Terima kasih Pak, kapan-kapan main ke studio ya. Dan Mbak Titis Nurdiana, wartawan senior kontan. Saudara jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali. Ya saudara, tingginya harga beras bikin emak-emak meringis, tetapi pemerintah sudah berjanji akan segera menstabilkan harga pangan dengan sejumlah strategi yang sudah disiapkan. Semoga efektif, kita tunggu pekan depan. Dengan demikian saya masih tertarik dan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan.